DPR ini Pak, itu tidak menggunakan pakai event ini Pak. Jadi event ini nggak dipakai. Jadi tidak ada pengadaan untuk dipakai bidang ini Pak. Yang saya tahu selama saya di anggota dewan, setiap mau menggunakan tanah apapun, sekecil apapun untuk rakyat, untuk warga tanah warga, itu ada dispensasi pergantian dan diurut, buat ganti rugi lagi. Nah, apakah di lokasi saat flyover itu terjadi, masuk tanahnya ahli waris? Tidak Pak. Jadi tidak masuk Pak, tidak Pak. Mohon izin Ketua Pimpinan sedikit menepis anggapan dari beliau tadi begini. Tidak ada pengadaan yang beliau bilang. Mohon izin. Ini bisa dilihat sendiri nih. Pengadaan flyover Pramuka itu pada tahun 2003 dan sekarang ada anggarannya. Ada semua lengkap. Termasuk izin Bang. Termasuk dari pihak almarhum bersama ini tahun 2003. Pada saat pembebasan lahan ini sudah mengajukan ini penggantian rugi ini. Mohon izin ini. Di mana sorry? Kata-katanya Pak, biar saya ini poinnya aja. Kata-katanya Pak di situ. Kepada Pimro Sukamto dan Pemuda Pramuka, flyover Jalan Rawamangun Muka Jakarta Timur. Bersama surat ini ada Pak. Yang kita tanya itu rakyat, proses pengalihannya, kenapa itu terjadi? Padahal sini ada proyek stasiun Muara begitu. Nah, jadi status ada ini servernya ini baru saya mencatat ini yang mulia kepala sejarah pajak Indonesia. Ini enggak saya keluarkan. Jadi pajak ahli waris itu sama beberapa persen itu masih dibawa oleh Dirjen Pajak. Ya, Dirjen Pajak dulu ya. Jadi memang orang belum banyak yang tahu. Nah itulah tadi pengacara-pengacara ini jadi kurang kompresif, kurang proporsional menjelaskan. Sebenarnya kan singkat ini persoalan. Tadi Ibu Kepala Biro Jakarta Pusat sudah mengatakan kami sertifikat apa? Nah dalilnya 163 ya 189 ini Bapak siapa mendalilkan dia harus membuktikan. Aset pemerintah saya penaksir, saya ketua penaksir aset DKI juga dulu, berpeningkatan dulu. Keduanya, saya anggota penaksir aset pemerintah pusat, BUMN termasuk BUMD sama pemerintah pusat. Jadi ibu tadi kan di KPU udah mendalilkan, kan udah sertifikat apa? Barang siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan 103 ya kan? Nah. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, BUMN pusat maupun BUMD, apabila dia memiliki sebidang tanah, apalagi sertifikat, tentu dia ada beberapa tata cara perolehan. Ya, pertama itu nasionalisasi karena Gemeente, tanah kota Praja. Coba ditanya di Biro ada itu. Kita kalau ada kota Praja dan saya dulu yang mencatat itu di BPN itu harus bayar 25% sampai sekarang, ya. Nah, Gemeente. Kemudian zaman Johan Sadikin banyak itu gugatan. Zaman Sadikin namanya ada nama penyerahan sukarela, sekolah-sekolah, jalan-jalan. Itu sampai sekarang kan ada gugatan itu karena tidak tercatat ada penyerahan sukarela pasal 27 OPA. Ya kan? Baru melalui hibah saya mengeluarkan izin real estate di Jakarta di dulu 167 protokol harus ke saya. Real estate harus itu masuk ya kan? Dulu namanya yang setelah itu kan bina-bina dulu yang aneh. Nah habis itu baru melalui pedulian dari SK Bibla 11 1997 itu sudah menjadi lokasi binaan untuk toko keramik dan rotan. Ya, berarti penguasaan fisik pengelolaan itu sudah oleh Pemda. Kemudian tahun 2000 tadi saya tanya gini. Surat kita berbicara bukan teknisnya. Teknis kan tadi yang ini masuk ini saya dasar kepemilikannya dulu.
Ya, SK Bus itu sebelumnya itu Ya, Pak, izin, Pak. apa dari tadi kan Ibu berbicara sama saya dengar kenapa dari proponing yang tidak dicatatkan, tidak dikonvensi. Halo, sorry, Alis, dengerin sebentar. Itu ada apa? Izin, Pak. Bukan SK tadi konvensi. Jadi awalnya Pak gini Pak, 1997 ada S1 tentang login. Secara penguasaan berarti itu sudah dikuasai oleh Pemda. Karena dicatat sebagai S1 sebagai login. Kemudian 2008 kami menanyakan ke Kantah, apakah status perponi karena ada klaim Pak terhadap itu. Dijawab oleh Kantah tadi yang menjadi perdebatan bahwa itu tidak dikonversi, tidak tercatat di dalam di Kantah. Kemudian 2019 setelah itu, kemudian 2008 dibangunlah taman oleh Wali Kota Jakarta Pusat saat itu Ibu Silviana Murni. Setelah dibangun taman, dibuatlah prasasti di lokasi tersebut, ditandatangan oleh Wali Kota. Artinya Pak, dari mulai 1997 itu tetap konsisten, Pemda itu menguasai secara administrasi maupun secara di lokasi gitu kan. Baik, Bu Ani, saya menangkap udah kan saya cuma nyatet doang nih, no. Jadi kenapa dari dasar SK grupnya itu kenapa konferensi yang tidak didaftarkan kembali, jadi di BPN tidak. Nah, sekarang saya boleh tidak sedikit masukan dari anggota dari ini. Pada waktu pembangunan flyover Pramuka Pak oleh Kementerian PUPR Pak itu tidak menggunakan paten ini Pak. Jadi paten ini nggak dipakai. Boleh. Jadi tidak ada pengadaan untuk dipakai bidang ini Pak. Yang saya tahu selama saya di anggota dewan, setiap mau menggunakan tanah apapun sekecil apapun untuk rakyat, untuk warga tanah warga, itu ada dispensasi pergantian ganti untung, bukan ganti rugi lagi. Nah, apakah di lokasi saat flyover itu terjadi masuk tanahnya ahli waris? Tidak Pak. Jadi tidak masuk Pak, tidak Pak. Mohon izin Ketua Pimpinan sedikit menepis anggapan dari beliau tadi begini. Tidak ada pengadaan yang beliau bilang. Mohon izin. Ini bisa dilihat sendiri nih. Pengadaan flyover Pramuka itu pada tahun 2003 dan sekarang siap. Tadi Pak, nomor 10 tahun 2005 itu, nomor 34 tertulis daam atau bersama. Itu ada 37 bidang Pak di lokasi Pramuka Ahmad Yani. Namun berdasarkan info yang catatan di kita Pak di Bina Warga, jadi dulu ini visinya kan yang bangun itu Kementerian PUPR Pak. Ya, Kementerian Pak. Itu pembebasan lahannya ditanggung oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Kalau untuk yang ini di kita Pak, dulu P2T. Makanya, ya betul Pak, tapi di lokasi bidang yang kita bahas itu yang seberang itu Pak, yang tadi area kepingan Romangun itu Pak. Oke, ada dua ya, berarti kuping kiri sama kanan. Ya, jadi izin Pak, sebenarnya itu bukan kupingan Pak kalau sini, jadi ke pelebaran Pak. Lebarannya bukan kupingan Pak, izin. Nah, kalau yang ini ada Pak ahli waris jalan ini pelebaran tadi. pelebaran Pak, pelebaran. Ya, biar saya juga paham lalu. Ya, pelebaran. Nah, dasar info yang kita dapat Pak, yang tadi sempat saya jelaskan juga, mohon izin, dikarenakan di lokasi tersebut ada yang permasalahan bidang tanah Pak. Kemudian juga ada batas waktu Pak dari untuk pembangunan fisik ya Pak, karena ini pinjaman dari Jepang. Maka pada saat pembangunan fisik oleh PUPR, peta intent ini nggak dipakai Pak. Jadi kita pembangunan itu pakai existing Pak, dari existing Ahmad Yani. Gitu Pak. Jadi kita nggak ada Pak data yang untuk yang 37 pilihan ini kita nggak ada pembayaran realisasi Pak. Karena nggak ada pembebasannya Pak. Oke, berarti paham saya paham. Karena dasar itu jadi pemlok tidak dipakai ya.
Ya, bukan kalau tidak ada pembayaran realisasi. Iya, berarti langsung dipakai aja ini tanah kebutuhan untuk kebutuhan untuk fasilitas umum, jadi dipakai. Belum ada sama sekali dari pihak Pemprov menyelesaikan permasalahan di lapangan gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Izin Pak, bukan seperti itu Pak. Kalau itu kan berarti kita pakai lahan yang berdasarkan peta NPWP kita pakai Pak. Nah ini peta NPWP sama sekali nggak terkena Pak. Oh, jadi pakai existing Pak. Iya. Oh, tidak kena sama sekali. Tidak. Jadi kita berdasarkan existing Pak. Jadi paham ahli waris. Nah, Pak, silakan Bapak punya hak counter. Tapi saya biar nambah aja, biar besok Bapak kerja di komisi saya juga lebih pintar. Hanya Izin kedua. 1 menit. Ada anggarannya. Ada semua lengkap. Termasuk izin Bang. Termasuk dari pihak almarhum bersama ini tahun 2003 pada saat pembebasan lahan ini sudah mengajukan ini penggantian ini. Menizin ini. Gimana, sorry? Kata-katanya Pak, biar saya ini. Poinnya aja, kata-katanya Pak di situ. Kepada Pemprov Sukamto dan Pemuda Pramuka, flyover Jalan Rawamangun Muka Jakarta Timur. Bersama surat ini yang kita tanya itu rakyat proses pengalihannya kenapa itu terjadi padahal sini ada